Lion City Sailors tiba hari ini, langsung kulineran di kota Bandung, makan batagor, seblak, sampai kepedesan perutnya pada sakit. Jelang laga ACL II lawan Persib Bandung, jadi harapanku usai Bojan Hodak sampai kabar gembira ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, jelas Jakmania Persija auto menangis melihat ini. Gelagat Rizky Ridho tercium karena gantung jersey-nya, indikasi kuat akan pergi dari Persija. Apakah marah besar, kecewa gajinya kembali ditunggak Persija, dan ingin ke Persib? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar super bahagia datang. Beckham Putra akhirnya bikin Siwar super nekat ke Lion City Sailors. Waduh, kira-kira apa yang dia sampaikan? Yuk, temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru kabar top Marco Top. Awalnya diragukan, bahkan diremehkan oleh tim rival macam Persija. William Barros mendadak buat pernyataan sangat keras dan mengerikan jelang lawan Lion City Sailors. Bobotoh auto kagum, kok bisa? Begini detail lengkapnya. Ini jelas gak bisa dibiarkan lama-lama. Manajemen Persib Bandung gerak cepat datangkan kiper dari klub FC Utrecht Belanda karena Adam Pisbeck tak kunjung 100% fit dan AFC beri kelonggaran pendaftaran pemain asing baru. Jadi tuntutanku, usai statistiknya begitu oke. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib, Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Lion City Sailors tiba hari ini, langsung kulineran di kota Bandung, makan batagor, seblak, sampai kepedesan perutnya pada sakit. Jelang laga ACL II lawan Persib Bandung, jadi harapanku usai Bojan Hodak sampai kabar gembira ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Jelang laga perdana Grup G AFC Champions League 2 2025-26, suasana di tubuh Persib tampaknya tengah penuh semangat dan optimisme. Sang pelatih Bojan Hodak memberikan sinyal positif terkait kondisi mental para pemainnya yang dinilai semakin solid menjelang duel melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 18 September 2025. Menurut Hodak, kemenangan tipis tapi krusial atas Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di pekan kelima Super League 2025-26 menjadi pemantik semangat para pemain. Gol semata wayang yang dicetak oleh William Barros Pereira pada menit ke-53 membawa kemenangan manis di hadapan publik sendiri, Jumat 12 September lalu. Bagus, karena ketika memenangkan pertandingan, pemain berada dalam mood yang bagus. Perlahan juga pemain semakin bertambah karena mereka yang sakit atau cedera sudah kembali, ujar Hodak setelah memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 15 September 2025. Namun, dalam sesi latihan pagi itu, beberapa nama tak terlihat di lapangan. Ramon Tangke de Andrade Souza, Robi Darwis, Kakang Rudianto, dan Muhammad Rezaldi Hehanusa absen karena berbagai alasan yang masih dapat dimaklumi. Ramon tidak hadir karena sakit, sedangkan Rezaldi ada keperluan keluarga. Saya juga memberikan waktu libur tambahan bagi Robi dan Kakang setelah membela timnas. Mereka baru akan kembali berlatih besok. Besok semuanya kembali berada di sini, jelas Hodak. Dengan persiapan yang semakin matang dan mental yang kian kokoh, mampukah Persib mengamankan 3 poin penting di laga pembuka ACL II? Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Siapa yang paling kamu harapkan bersinar di laga nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Haha, jelas Jakmania Persija auto menangis melihat ini. Gelagat Rizky Ridho tercium karena gantung jersey-nya, indikasi kuat akan pergi dari Persija. Apakah marah besar, kecewa gajinya kembali ditunggak Persija, dan ingin ke Persib? Temukan jawabannya di sini. Bek sekaligus Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho kini menjadi perbincangan hangat para fans dengan kabar seputar masa depannya. Pemain timnas Indonesia ini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merantau, berkarir di luar negeri alias abroad, dan bahkan pindah ke Persib Bandung. Meskipun kini sedang membahas perpanjangan kontrak dengan Persija Jakarta, Rizky Ridho tak menampi keinginan kuatnya untuk bermain di kompetisi luar negeri. Bahkan, klausul dalam kontraknya sedang dinegosiasikan agar memungkinkan dia tetap bisa bermain abroad meski memperpanjang masa baktinya di Macan Kemayoran. Benar ada komunikasi kontrak Persija dengan agen saya, ujar Rizky Ridho saat ditemui di Jakarta International Stadium, JIS, Minggu 14/8/2025. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu. Mungkin saya bisa main abroad, jadi tunggu saja, tambahnya penuh harap. Sebelum laga kontra Bali United, Persija juga sempat mengunggah video Instagram yang memperlihatkan ruang ganti dengan jersey para pemain tergantung rapi, kecuali satu tempat kosong yang sempat menjadi bahan spekulasi. Satu tangan terlihat meletakkan jersey Rizky Ridho di atas bangku kosong tersebut. Banyak fans menilai itu sebagai kode bahwa Ridho mungkin bakal meninggalkan klub. Rumor ini semakin menguat setelah manajer Persija, Ardi Cahjoko, mengunggah foto dirinya berbincang dengan Rizky Ridho dan Hanif Syahbandi disertai caption, "Terima kasih Cap, proud of you, tetap semangat." Apakah ini sekedar penghormatan atau justru sinyal perpisahan? Namun, ada spekulasi menarik yang beredar. Bisa jadi kode ini bukan hanya tentang karir di luar negeri, tapi juga peluang pindah ke Persib Bandung. Apalagi Persib kini tengah berlaga di ACL2 musim ini dan diperkuat oleh pemain asing berkualitas seperti Tom Hey dan Eliano Reinders yang bisa jadi daya tarik tersendiri bagi Ridho untuk bergabung. Bagaimana menurut kamu Boboto dan Jakmania? Apakah Rizky Ridho akan mencoba peruntungan di luar negeri atau justru akan jadi pengawal lini belakang Persib di ACL2? Yuk, berikan prediksi dan opini kamu di kolom komentar. Apakah kamu setuju kalau Ridho ke Persib atau dia harus tetap loyal di Persija dan terus berkembang di sana? Alhamdulillah, kabar super bahagia datang. Beckham Putra akhirnya bikin Siwar super nekat ke Lion City Sailors. Waduh, kira-kira apa yang dia sampaikan? Yuk, temukan jawabannya di sini. Gelandang muda Persib, Beckham Putra Nugraha, tampil penuh keyakinan jelang laga perdana Grup G AFC Champions League 2 ACL2 2025-26 kontra Lion City Sailors. Laga ini akan digelar di kandang sendiri Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Kamis 18 September 2025. Etam, sapaan akrab Beckham, menyatakan tekadnya untuk membantu Maung Bandung meraih kemenangan atas wakil Singapura tersebut. Baginya, ini bukan sekadar laga pembuka, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan perkembangan Persib di level Asia. Menghadapi pertandingan ini, Etam mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan diri secara maksimal demi mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih Bojan Hodak. Ini kesempatan kedua saya bermain di ACL2. Tentunya ini harus menjadi pembuktian karena sebelumnya kita belum bisa berbicara banyak di kancah Asia. ACL2 musim lalu harus kita jadikan pelajaran agar kita bisa lebih baik dan menang di setiap pertandingan karena levelnya berbeda dari Super League, ujar Etam dengan penuh semangat. Sebagai pemain yang juga membela tim nasional Indonesia, Etam merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi turnamen ini. Ia menyoroti kekuatan skuad Persib yang semakin solid berkat tambahan pemain baru.
Ini harus jadi motivasi tambahan bagi kita, karena sekarang saya rasa tim semakin kuat karena ada beberapa pemain baru. Saya rasa kita akan ada peningkatan di kancah Asia musim ini. Lanjut pemain bernomor punggung 7 itu. Mampukah Etam dan Persib membawa pulang 3 poin perdana di ACL2 musim ini? Yuk Bobotoh, sampaikan dukungan dan pendapatmu. Apa yang paling kamu harapkan dari penampilan Persib di kancah Asia kali ini? Tulis komentarmu di bawah. Nah, ini baru kabar top Marco Top. Awalnya diragukan, bahkan diremehkan oleh tim rival macam Persija. William Barros mendadak buat pernyataan sangat keras dan mengerikan jelang lawan Lion City Sailors. Bobotoh auto kagum, kok bisa? Begini detail lengkapnya. William Barros Pereira perlahan tapi pasti mulai menunjukkan kelasnya sebagai ujung tombak Persib. Striker asal Brasil berusia 30 tahun ini kini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sementara Persib di Super League 2025/26. Hingga pekan kelima, Barros sudah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan yang dimainkannya. Gol ketiganya hadir dalam momen krusial, laga kontra Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat 12 September 2025. Gol pada menit ke-53 itu menjadi penentu kemenangan 1-0 bagi Maung Bandung. Namun, meski sedang dalam performa gemilang, Barros enggan terbuai. Ia tidak menjadikan gelar top skor sebagai tujuan utamanya musim ini. Fokus utamanya tetap satu, membantu Persib meraih kemenangan demi kemenangan. Saya pikir yang terpenting adalah tetap fokus sekarang, karena ada pertandingan besar di depan dan kami harus menang, ujar Barros usai sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 15 September 2025. Striker yang dikenal dengan ketenangannya di kotak penalti ini juga menegaskan bahwa dia lebih memilih menatap laga selanjutnya ketimbang membicarakan gol-gol yang sudah dicetaknya, termasuk saat membobol gawang Persebaya. Menghadapi pertandingan penting melawan Lion City Sailors dalam ajang AFC Champions League 2 (ACL2) pada Kamis 18 September 2025, Barros siap kembali memberi kontribusi maksimal. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini, bagian dari kehebatan klub ini, dan siap kerja keras dengan seragam Persib, tegasnya. Dengan semangat dan kerja keras seperti ini, mampukah Barros kembali mencetak gol di kompetisi Asia dan membawa Persib berjaya? Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Barros pantas jadi andalan utama di lini depan Persib musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ini jelas gak bisa dibiarkan lama-lama. Manajemen Persib Bandung gerak cepat datangkan kiper dari klub FC Utrecht Belanda karena Adam Pisbeck tak kunjung 100% fit dan AFC beri kelonggaran pendaftaran pemain asing baru jadi tuntutanku. Usai statistiknya begitu oke. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Salah satu sosok yang menjadi perbincangan hangat adalah kiper asal Yunani, Vasilis Barkas. Berdasarkan statistik musim 2024-2025, Barkas menunjukkan performa yang jauh di atas rata-rata kiper utama di liga-liga utama Eropa. Tingkat penyelamatan yang ia capai mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata 65% untuk penjaga gawang di level kompetitif yang sama. Selain itu, Barkas berhasil mencatatkan 14 clean sheet dari 30 pertandingan, menunjukkan konsistensi tinggi dalam menjaga gawang tetap steril. Rata-rata kebobolan per laga Barkas juga terbilang rendah, hanya 0,85 gol per pertandingan. Sementara rata-rata kebobolan kiper utama liga lainnya mencapai 1,25 gol. Keunggulan lainnya adalah jumlah intervensi kritis yang dilakukan Barkas selama musim ini, mencapai 48 kali, jauh lebih banyak dibandingkan rata-rata 30 kali pada kiper lain.
Distribusi bola akurat menjadi salah satu kelebihan Barkas dengan tingkat akurasi mencapai 85%, mendukung gaya permainan modern yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan balik cepat, ciri khas permainan Persib Bandung. Selain performa teknis, Barkas juga membawa pengalaman internasional yang mumpuni. Pernah berkompetisi di level Eropa dan menghadapi striker kelas dunia, ia diyakini mampu menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi Persib dalam menghadapi tantangan berat di ACL. Sementara itu, kondisi Adam Pisbeck yang belum pulih sempurna dari cedera tentu menjadi masalah tersendiri. Posisi kiper yang sangat vital membutuhkan sosok yang dapat diandalkan, terutama dalam turnamen sebesar ACL yang level persaingannya sangat tinggi. Kebijakan baru AFC yang membebaskan batasan jumlah pemain asing menjadi momentum yang tepat bagi Persib untuk mendatangkan pemain dengan kualitas seperti Barkas. Wah, wah, wah. Mulai lakukan konflik kata-kata jelang pertandingan bulan depan. Herve Renard sindir timnas Indonesia jujur dulu menakutkan saat ada Shin Tae-yong. Sekarang biasa saja meskipun banyak pemain bagus. Simak selengkapnya sindiran Herve Renard, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Menjelang laga kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih tim nasional Arab Saudi, Herve Renard, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai calon lawannya, timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Arab, Renard secara terbuka menilai bahwa kekuatan Indonesia tak lagi menakutkan seperti sebelumnya, terutama sejak perubahan besar di kursi pelatih. Indonesia adalah lawan kami di bulan Oktober mendatang. Saya perhatikan pemain-pemain mereka kini banyak yang berasal dari Eropa. Secara kualitas, mereka bagus, cepat, dan punya teknik yang baik, ujar Renard. Namun pujian tersebut langsung dibarengi dengan pernyataan bernada meremehkan. Renard mengaku dirinya tidak merasa terancam dengan skuad Indonesia saat ini, justru karena pergantian pelatih yang dinilainya berdampak pada chemistry team. Sejujurnya, saya tidak merasa takut, karena pelatih mereka sudah diganti. Dulu saat dilatih Shin Tae-yong, mereka adalah tim yang berbeda. Indonesia waktu itu bisa membuat kami kalah 2-0 di Gelora Bung Karno, dan saya harus akui Shin adalah pelatih yang luar biasa. Ia mempecundangi kami di depan puluhan ribu pendukung mereka, katanya. Herve Renard memang tak asing dengan kekuatan Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi kala itu menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah sepak bola tanah air. Apalagi mengingat Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan utama Asia yang bahkan pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Namun situasi kini telah berubah. Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Indonesia setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Posisinya digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Meski memiliki nama besar, Kluivert dinilai Renard belum tentu mampu membangun koneksi emosional dan strategi yang sama seperti pendahulunya. Saya tidak bilang Patrick Kluivert buruk, tapi Shin membangun tim ini dari nol. Dia tahu betul karakter pemain-pemain muda Indonesia. Dia membawa mereka dari level junior hingga senior. Chemistry itu yang tidak bisa dibentuk dalam sekejap, jelasnya. Lebih lanjut, Renard mengungkapkan bahwa ia justru lebih mengkhawatirkan pertandingan melawan Irak ketimbang Indonesia. Menurutnya, Irak memiliki fisik dan pengalaman yang bisa menjadi tantangan serius bagi timnya. Jika boleh jujur, saya lebih fokus pada laga melawan Irak. Indonesia tetap kami waspadai, tapi dengan pelatih baru dan sistem yang mungkin belum solid, kami bisa memanfaatkan situasi itu. Kami ingin menang di laga pertama dan mengawali fase ini dengan poin penuh. Indonesia, saya ingin mereka jadi korban awal, kata Renard dengan percaya diri. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai ucapan Renard sebagai bentuk suar untuk mengganggu mental pemain dan pelatih baru Garuda. Tak sedikit pula yang merasa bahwa komentar tersebut merupakan bentuk rasa percaya diri berlebih dari pelatih Arab Saudi. Di sisi lain, perubahan pelatih memang menjadi sorotan.
Patrick Kluivert meski memiliki CV mentereng sebagai pemain, dinilai masih perlu waktu untuk benar-benar memahami dinamika sepak bola Indonesia dan karakter pemainnya. Tantangan besar menantinya di laga perdana kontra Arab Saudi yang akan digelar di kandang lawan. Laga Indonesia melawan Arab Saudi diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di kualifikasi ronde keempat ini. Selain karena potensi rivalitas yang semakin panas, komentar dari Renard membuat tensi pertandingan meningkat bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kini, tekanan besar ada di pundak Kluivert dan para pemain timnas Indonesia. Mampukah mereka membungkam keraguan dan menjawab sindiran Renard dengan performa luar biasa di lapangan? Atau justru skenario yang ditakuti publik akan benar terjadi? Yang jelas, duel antara Arab Saudi dan Indonesia di bulan Oktober nanti bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian. Bagi Kluivert, ini adalah panggung untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih kepala yang mampu melanjutkan tongkat estafet dari Shin Tae-yong. Dan bagi timnas Indonesia, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa mereka tetap berbahaya siapapun pelatihnya. Top Marco Top, Bang J menggila di Serie A Italia. Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes permalukan juara Piala Dunia, Piala Eropa hingga Liga Champions bareng Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mempermalukan juara Piala Dunia, Piala Eropa hingga Liga Champions akan diulas. Jay Itzes resmi gabung Sassuolo setelah dibeli dari Venezia seharga 7,5 juta euro atau sekira 144,3 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas 2025. Di pekan pembuka Liga Italia 2025 hingga 2026, Jay Itzes belum diberi kepercayaan pelatih Sassuolo Fabio Grosso. Dalam pola 4-3-3, Fabio Grosso mempercayakan posisi bek tengah kepada duet Tarik Muharmovic dan Kapten Filippo Romagna saat Sassuolo kalah 0-2 dari Napoli. 1. Jay Itzes mulai dapat kesempatan. Lewat perjuangan keras, Jay Itzes berhasil menembus jajaran starting X-in Rover di julukan Sassuolo Sepakan Berselang. Ia dipercaya tampil sebagai starter saat Sassuolo tandang ke markas Cremonese di pekan kedua Liga Italia 2025 hingga 2026, Jumat 29 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hebatnya, Jay Itzes menggeser kapten Sassuolo, Filippo Romagna ke bangku cadangan. Ia dipercaya tampil sebagai starter berduet dengan Tarik Muharmovic. Sayangnya, Sassuolo kalah 2-3 dari Cremonese yang diperkuat Emil Audero. 2. Jay Itzes tegaskan dominasi kelar membela timnas Indonesia. Jay Itzes kembali ke Sassuolo. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih dipercaya mentas sebagai starter saat Sassuolo menjamu Lazio di pekan ketiga Liga Italia 2025 hingga 2026, Minggu 14 September 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes lagi-lagi memaksa Kapten Filippo Romagna duduk di bangku cadangan demi berduet dengan Tarik Muharmovic. Kali ini, duet yang satu ini berhasil tampil solid. Mereka memaksa Lazio asuhan Maurizio Sarri hanya bisa melepaskan 3 shot on target. Padahal sepanjang laga, Gli Aquiloti julukan Lazio menguasai bola hingga 59%. Dalam laga tersebut, Jay Itzes dan Muharmovic dihadapkan dengan pemain-pemain top dunia. Beberapa pemain top yang dihadapi adalah Alessio Romagnoli dalam kurung ex AC Milan, Matteo Guendouzi dalam kurung ex Arsenal, dan Pedro Rodriguez dalam kurung ex Barcelona. Nama yang disebut terakhir telah malang melintang di persepakbolaan dunia. Ia membantu timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Di level klub, Pedro Rodriguez yang kini berusia 38 tahun pernah memenangkan 5 gelar Liga Spanyol dan 3 trofi Liga Champions bareng Barcelona. Namun kemampuan Pedro Rodriguez menguap begitu saja di hadapan Jay Itzes dan Muharmovic. Dalam sebuah momen, Jay Itzes dan Pedro Rodriguez bahkan sempat berbenturan kepala sebelum akhirnya mereka kembali bangkit untuk melanjutkan pertandingan.
Selanjutnya, Sassuolo akan tandang ke markas Inter Milan di pekan keempat Liga Italia 2025 hingga 2026 pada Senin 22 September 2025 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Melihat kondisi sekarang, peluang Jay Etzes bermain sebagai starter terbuka lebar.